Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Ya, pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, baik, saya akan membahas sedikit dari pengertian model, pendekatan, strategi, teknik, dan teknik pembelajaran. Nah, nah gitu. Terus saya sedikit pengertian tersebut. Yang pertama itu pengertian pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran adalah atau pembelajaran ekspositif, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran dan instruksi serta di strategi pembelajaran edukatif. Nah, jadi pada pendekatan itu kita harus tahu bahwa pendekatan tersebut itu titik tolak, ada suatu sudut pandang kepada seorang guru kepada muridnya dan gitu. Nah, terus yang kedua itu metode. Metode merupakan jabaran atau dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Nah, jadi dari metode tersebut kita itu adalah perluasan dari yang tadi pengertiannya di atas, itu pengertian pendekatan. Nah, jadi kalau kita udah tahu udah mendekatkan ke siswanya, jadi kita harus tahu metode bagaimana cara siswa tersebut itu bisa, dan bagaimana siswa itu mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi terus yang ketiga itu teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misal cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Jadi dalam teknik di sini juga kita harus tahu bagaimana teknik-tekniknya dalam penguasaan materi yang harus kita kuasai dan kita harus bisa. Nah, jadi pada guru tersebut juga kita tahu harus tekniknya. Jadi tekniknya mengajar, tekniknya cara menyampaikan dengan baik. Nah, gitu. Terus model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelasnya. Jadi model tersebut, jadi seorang guru juga harus tahu bagaimana modelnya, bukan bagaimana modelnya, tapi harus menyiapkan sebelum kita mau menyampaikan materi kepada siswa tersebut. Jadi kalau seorang guru itu harus menyiapkan sebelum itunya. Jadi kalau kita mau mengajar kepada muridnya atau kepada siswanya, kita itu harus sudah ada rancangan atau gambaran. Nah, itu. Terus strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi strategi juga kita harus penting, maksudnya kita strategi pembelajaran itu penting. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi kalau tadi kan kayak kita menggambarkan rancangannya, jadi ini tahapan-tahapan untuk mencapai tentuan pencapaian dari siswa tersebut. Nah, terus adapun perbedaannya ada yaitu pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah pendekatan konstruktivisme
karena siswa diharapkan membangun sendiri membangun sendiri pengetahuan dengan cara berdiskusi antara siswa. Strategi yang digunakan adalah strategi inquiry, mungkin berpikir secara kritis. Nah, itu. Nah, terus metode disebut tanya jawab. Metode diskusi yaitu tanya jawab dan ceramah yang dapat digunakan pada saat pembelajaran tersebut. Nah, terus teknik yang digunakan ketika siswa sudah mulai tidak memperhatikan maka pada pembelajaran, yang itu harus menyelipkan humor atau agar siswa kembali bersemangat. Itu. Jadi keempat itu kita harus, maksudnya perbedaan dari empat itu saling berkaitan gitu. Nah, gitu. Terus adapun persamaannya, yaitu persamaan antara pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran adalah ketiga hal tersebut merupakan cara guru dalam menyusun atau merencanakan proses pembelajaran yang efektif bagi siswa, sehingga siswa mampu memahami pelajaran yang dijalankan. Jadi pada persamaan dari yang tadi saya bahas di atas itu adalah rancangan atau penyusunan guru agar siswa itu tidak hanya bisa tapi bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa mengimplementasikan ke dunia luar, yaitu luar sekolah ataupun di keluarga, lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Nah, gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.